Shalom, Bapak dan Ibu, Oma, Opa, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Tentunya luar biasa ya, berkat Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Mari kita awali dengan memuji Tuhan yang terambil dari PKJ 15, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bapak dan Ibu, persekutuan doa kali ini berharap agar kita menjadi pemurah. Tujuannya lansia diharapkan mampu memahami kemurahan hati Yesus dan Allah, dan lansia juga diharapkan membiasakan diri menjadi pemurah. Firman Tuhan kali ini terambil dari Markus 3 ayat yang ke-20 sampai dengan 35. Mari kita baca bersama-sama, atau Bapak Ibu bisa hanya mendengarkan saja. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kembali kami datang menghadap kehadapan-Mu Tuhan, untuk mengucap syukur atas hari-hari yang sudah kami lalui bersama dengan anak cucu dan saudara-saudaraku semua. Kita semua dalam keadaan sehat, itu karena berkat-Mu Tuhan. Dan pada kesempatan siang hari ini, kami akan membaca renungan yang terambil dari Markus 3. Kiranya Tuhan akan mengurapi kami agar kami bisa membaca dan mendengar dan mengartikan dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Markus 3 ayat yang ke-20 sampai 35 yang demikian bunyinya. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia.
sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat pengampunan untuk selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Aku berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang yang duduk di sekelilingnya itu dan ia berkata, ini ibuku dan ini saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan. Dengan itu kita akan memberi penjelasannya. Sebab sejak pembaptisan Yesus, Roh Allah turun dan menyertai Roh Kudus jugalah yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Dalam kuasa Roh Yesus memberitakan kerajaan Allah. Dalam pemberitaannya, Yesus menyampaikan bahwa Allah bermurah hati kepada umatnya. Dalam kemurahannya, Allah menyatakan pembebasan bagi setiap orang yang tertindas, miskin, tersisih, dan membutuhkan pertolongan Allah. Tindakan Yesus itu ternyata tidak diterima oleh semua orang, ahli Taurat dan orang-orang Farisi, selaku para agamawan yang membenci karyanya. Atas nama ritual keagamaan, mereka mengancam menebarkan teror pada Yesus dan pengikutnya. Selain itu, mereka menanamkan rasa takut pada orang-orang yang beroleh kemurahan Allah. Yang dilakukan Yesus, selain para agamawan, ternyata keluarga Yesus juga kurang memahami akan tindak karyanya. Tuhan Yesus mengkritik kehidupan beriman pada tekanan dan ketakutan. Karena itu, ia membebaskan mereka yang tertekan dan selalu dihantui dengan ketakutan-ketakutan. Penyembahan pada orang-orang sakit dan kerasukan setan adalah salah satu cara yang dipakai Tuhan Yesus untuk menyatakan pembebasan. Bagaimana reaksi orang-orang yang melihat karya Yesus itu? Menurut orang banyak, sehari-hari hidup dalam penderitaan, tertekan, putus asa, sakit, dan kerasukan setan, merasakan bahwa karya Yesus adalah karya yang membebaskan. Ia datang untuk membawa perubahan. Menurut keluarga Yesus, kaum keluarga Yesus menunjukkan sikap menyerah. Pada kenyataannya, karena itu mereka tidak ingin Yesus melakukan tindakan yang dianggap bertentangan dengan kehendak pemimpin agama Yahudi. Itu adalah gambaran orang yang kalah oleh keadaan. Dalam keadaan macam ini,
Orang menjadi apatis, kehilangan harapan, karena itu keluarga Yesus menganggap Yesus tidak waras. Dan menurut orang Farisi, mereka merasa tidak nyaman dengan keadaan yang dibawa oleh Yesus. Orang-orang Farisi yang selama ini dikenal sebagai pemilik kewenangan menyatakan orang berdosa atau tidak merasa keberadaan Yesus mengganggu bisnis ritual yang selama ini mereka bawa. Jika Yesus membebaskan, tidak ada orang yang dapat ditakut-takuti dengan dogma-dogma dan ritual-ritual Yahudi. Maka mereka tidak hanya mengatakan Yesus tidak waras, tetapi Yesus kerasukan setan. Tuduhan orang-orang Farisi jelas tidak berdasar. Bagaimana mungkin ia membebaskan orang yang kerasukan setan, menderita, putus asa, sakit, memberitakan kabar baik dengan menggunakan penghulu setan dan Beelzebul. Yesus menyampaikan bahwa bukan Beelzebul yang bekerja di dalam dia, melainkan Roh Kudus. Maka dari itu ia membuat perbandingan tentang sebuah kerajaan atau rumah tangga yang terpecah-pecah, yang pasti tidak akan bertahan. Seandainya Beelzebul mengusir anak buahnya sendiri, kerajaan pasti akan hancur, sebab mereka saling menghancurkan. Apakah Yesus menyimpan kemarahan terhadap tuduhan itu? Dalam Injil tampak bahwa ia tidak melakukan hal itu. Tuhan bukan Allah yang pemarah dan pendendam. Ia adalah Allah yang pemurah. Karena kemurahannya itu, ia menyatakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan, menderita dalam pergumulan, juga kepada manusia. Tuhan yang pemurah itu menyatakan pengampunan dosa. Allah mengampuni semua dosa manusia, termasuk hujatan-hujatan manusia. Tetapi Injil Markus bait 3 ayat yang ke-29 disebutkan ada satu dosa yang tidak bisa diampuni, yakni dosa menghujat Roh Kudus. Apa dosa menghujat Roh Kudus itu? Dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang dilakukan dengan sengaja, memutarbalikkan kebenaran Allah. Yesus mengingatkan hal itu pada orang-orang Farisi yang memutarbalikkan kebenaran dan menganggap karya Allah sebagai karya setan. Sayang sekali, pernyataan Tuhan Yesus ini sekarang sering dipakai oleh kalangan Kristen tertentu untuk menghakimi orang lain. Padahal tujuan Tuhan Yesus bukan demikian. Jika ayat-ayat Alkitab dipakai untuk menghakimi orang lain, itu adalah bentuk penggunaan agama sebagai sarana menakut-nakuti, bukan pembebasan. Selain menjawab tuduhan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus berbicara tentang ibu dan keluarganya. Injil menceritakan bahwa keluarganya tidak mudah menerima pengajaran dan tindakannya. Mereka bermaksud mengambil Yesus karena berpikir bahwa ia tidak waras. Ibu dan saudara-saudara Yesus seakan berhadapan-hadapan dengan Yesus karena berseberangan. Mereka menyuruh orang untuk memanggilnya. Di tengah keluarga yang tidak memahami karya Yesus itu, ia tetap pada panggilannya, yaitu menyatakan kemurahan Allah. Yesus tetap mengajar dan menyatakan pemulihan pada setiap orang yang membutuhkan pertolongannya. Kedekatan mereka yang merasakan kemurahan Yesus membuat relasi mereka dan Yesus sangat akrab, bahkan lebih akrab dari relasi kekeluargaan. Karena itu, ketika Yesus mengatakan siapa ibu dan saudara-saudaranya, Yesus tidak hanya menyebut mereka yang tinggal dalam satu rumah dan terikat dalam ikatan darah, tetapi juga mereka yang bersama-sama dia dan hidup saling mengasihi Yesus berkata, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan sudah
dan saudaraku perempuan, dialah ibuku. Iman Kristen adalah iman yang membebaskan, sebab Allah kita yang kita imani adalah Allah yang membebaskan. Bagaimana sikap membebaskan itu dalam kehidupan beriman pada saat ini? Beriman pada saat ini adalah melakukan kehendak Bapa secara sederhana. Melakukan kehendak Bapa berarti satu, sama seperti Allah pemurah, adalah Allah yang menyatakan pengampunan. Inilah gaya hidup yang harus kita kembangkan saat ini. Salah satu bentuk kemurahan Allah adalah mengampuni sesama. 2. Mengucap syukur atas kemurahan Allah. Tidak ada yang dapat dilakukan selain menyatakan syukur kepada Allah atas segala kemurahannya. Kemurahan Allah bukan karena baik benar memiliki segala sesuatu yang layak untuk memperoleh kemurahan. Kemurahan Allah terwujud karena Ia yang menyatakannya. Karena itu kita layak menanyakan kemurahan Allah itu baik dalam keluarga, persekutuan maupun dalam seluruh laku hidup kita. Pembacaan telah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Kami amat bersyukur Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami di dalam kami melakukan tugas-tugas kami. Dan kami juga mensyukuri karena Tuhan sudah memberkati gereja kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu melindungi kami semua. Tuhan, tolong Tuhan, bimbinglah para majelis dan badan-badan pelayanan di sini agar semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kami semua ini Tuhan. Dan tak lupa juga kami berdoa untuk rekan-rekan kami sesama kami yang mungkin sedang menderita baik sakit maupun ekonomi Tuhan. Kiranya Tuhan akan membimbing mereka, mengangkat mereka ke dalam terang-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang selama ini masih dilanda dengan pandemi Tuhan. Kiranya Tuhan akan mengangkat sakit penyakit yang ada di dalam negeri ini agar semua boleh merasakan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini kiranya Bapa sempurnakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan untuk menutup persekutuan kita pada siang hari ini. Kita akan menyanyikan PKJ 244, Sejenak Aku Menoleh. Dan persekutuan ini akan selesai pada saat kita selesai memuji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.